Ya sebenarnya ngomongin soal belajar bukan cuma di sekolah, itu cuma sebagian kecil. Wah, betul. Tapi lu bisa belajar sekarang, internet udah kebuka banget. Banyak. Kayak sekarang nih, lu buka internet buat apa sih sebenarnya? Nyari hiburan sih oke, tapi sebenarnya banyak yang bisa dipelajarin di situ kan. Kayak ebook banyak. Mungkin di YouTube juga banyak channel-channel yang ngasih pembelajaran. Misalnya podcast tentang pendidikan, terus tentang bahasanya. Cuman kadang kita males. Iya, nggak laku juga yang kayak gitu-gitu. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semua di spekulasi bersama gua Denny dan ini Minum dulu, Raju. minum. Kenapa? Oh, iya, aman. Semoga teman-teman semua selalu sehat ya, dimanapun anda berada, yang lagi berkendara, yang lagi Berkendara. naik kereta kan bisa. Sekarang kan di HP bisa sambung ke mobil kan. Oh iya, benar. Yang kata head unitnya tuh bagus-bagus sekarang. Benar. Ya pokoknya dimanapun anda berada selalu sehat dan bahagia gitu. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share, komen ya teman-teman, supaya kita makin happy dan makin semangat terus gitu untuk memberikan hal-hal yang mungkin berguna bagi masyarakat luas, terutama teman-teman yang nonton gitu. Omongan lu tuh resmi banget. Oh, oke. Baik saudara-saudari. Kagak, gua kagak tahan kayak gitu, Ci. Memang. Luasin aja kayak biasa. Luas. Baiklah saudara. luas. Enggak, bukan gimmick tuh. Oke. Ngomongnya santai. Oh, Kayak kita lagi ngobrol aja kayak gitu, kaku kayak gatel gua kupingnya. Jadi gini men. Yo, man, ini baru nih gua demen nih. Gini men. Gua kan ini sekarang tayang nih di hari Minggu ya. Terus sekitar berarti Senin itu Sumpah Pemuda kan. Kita tahu bahwasanya makna Sumpah Pemuda itu dulunya adalah untuk seperti para pemuda itu bersatu gitu, Iya, untuk sama-sama kayak satu bangsa, satu bahasa gitu. Jadi itu isinya, isi Iya kan? Sumpah Pemuda Sumpah itu. Pemuda kan. Artinya berarti anak muda itu punya peran penting. Itu kan Sumpah Pemuda tahun 1928. Gue jujur gue belum baca banyak, tapi kayaknya punya peran penting untuk kemerdekaan gitu kan. Ya pastinya ada, khususnya buat penyemangat ya, khususnya buat penyemangat dan kontribusi. Artinya kan di situ pasti ada satu fase di mana kayak hopeless atau apalah pokoknya kayak gitulah. Yang intinya tuh di sini pemuda-pemuda saat itu memberikan semangatnya, memberikan apresiasinya, memberikan inspirasinya buat Indonesia, kayak gitu. Karena memang pemuda itu perannya sangat penting menurut gua. Karena kan seperti kata pepatah, subhanul jauh merijalul ghad. Itu kalau kata pepatah kan. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Cuman permasalahannya, kita berarti artinya anak-anak muda ini harus mulai mengambil tanggung jawab. Iya, itu Artinya kayak mungkin dia belajar dengan giat, keilmuannya ditingkatkan, gitu kan, akhlak dan moralnya juga. Betul. Dan apapun sih tindakannya, kebiasaannya, ya pokoknya semuanya itu di-improve lagi. Iya. Minat baca Indonesia itu kan 0,0001% kalau nggak salah. 001 Enggak. 0,0-nya 3 kali 1% kalau nggak salah gitu. Jadi sangat minim banget. Bahkan kalau di Jepang itu rata-rata orang itu baca buku 40 buku setahun. Berarti kan kalau kita hitung per bulan sekitar 3 sampai 4 buku lah. Itu kan jauh dibandingkan orang Indonesia gitu. Sebulan 3 sampai 4 buku. Banyak kan? Banyak ya. Banyak tuh cuy. Coba gue suka gue udah kayak enak aja. Tapi sebenarnya kalau lu baca buku, lu dapet insight gitu ya. Lu bakal suka gitu. Dan kebanyakan orang kadang ngerasa ini sharing aja, gue baca buku harus selesai. Sebenarnya enggak dong. Kalau lu udah nggak suka, lu tinggalin aja buku yang itu, lu cari lagi buku yang lain untuk numbuhin minat lu suka gitu. Iya. Gitu nggak? Tuh gue lebih setuju yang kedua karena apa? Jangan sampai kebiasaan yang baik ini terhambat karena lu nggak suka sama apa yang lu baca saat itu. Iya, jangan tertekan kalau lu harus nyelesain nih buku gitu. Misalnya lu udah nggak suka nih, udah nggak asik nih, ya udah lu nggak usah baca, lu cari buku lain aja. Yang bikin lu tertarik lu baca aja. Iya gitu. Palingan baca.
Komik. Iya betul. Obat batuk dong. Nggak nih bener apa sih? Apa? Kartun apa sih komik tuh? Iya ada komik ada. Iya bukan yang itu. Bukan. Buku komik. Iya ada komik ada. One Piece, ada Naruto kan? Iya. Gue dulu baca komik Doraemon. Conan ya ada juga kayak gitu. Jadi mungkin mulai suka membaca itu bisa dibiasakan kali. Cuman gue nggak tahu cara ngebiasainnya gimana. Mungkin lingkungan juga, kayak misalnya lu punya teman dia nggak belajar, ya pasti lu nggak terpacu untuk belajar juga kan. Bener. Jadi kalau misalkan lingkungannya dia sukanya main handphone, ya lu bakal Iya ya edik juga sama handphone. Lingkungannya suka mabok ya. Kemarin gue ngeliat story temen kita, sekarang udah di fase yang mana minum kopi dan baca koran di pagi hari terasa menyenangkan katanya. Bos. Siapa tuh? Kecil ada. Lu tahu kan? Gue kemarin lihat story Instagram itu. Gue lupa hari apa, cuman belum lama, mungkin beberapa hari yang lalu. Mungkin karena sekarang udah terlalu banyak digitalisasi kan, zaman digital, akhirnya balik lagi ke yang ini jadi menyenangkan. Iya jadi seru baca lagi seru. Iya, gue belum nyoba sih. Tapi mungkin gue bisa coba nanti. Gue hampir tiap pagi di tempat gue kerja tukang koran datang buat ngasih. Tapi lu nggak lu baca? Nggak. Ya, kan itu salah, lu nggak dibaca. Ya, abis mukanya ngasihnya juga nggak enak nih. Kenapa? Iya nggak? Tuh. Jadi kayak orang ngantuk. Oh dia itu lu nggak tahu ya, dia udah ngantuk koran dari subuh. Iya. Makanya itu gue gitu. orderan keberapa itu? Iya makanya dia udah kayak gitu. Iya. Bener-bener tiap kali ngasih koran muka gitu. Ya dia dari subuh lu nggak tahu. Gue takutnya orang yang di jalan. Orang nyangkanya kan, tipes nih. Naik sepeda kan? Enggak. Nah, dia keliling jalan di tempat kerja itu jalan. Keliling. Gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin Indonesia Emas 2045 bisa, tapi kayaknya banyak yang harus dibenahi, terutama kita yang masih muda nih. Kita masih masuk anak muda loh. Betul. Mungkin angkatan kita juga harus bebenah kasarnya gitu. Ya itu juga gue setuju banget, karena kan yang kayak kemarin gue bilang, gue pengen pas Indonesia ulang tahun minimal buang sampah aja nggak usah sembarangan gitu kan. Ya untuk saat ini gue bisa melakukan itu, walaupun kadang masih suka keceplosan tangan gua gitu. Kayak nyampah, kayak gue mikirnya kakak kecil nih nggak apa-apa, cuman gue kadang inget kayak kata-kata itu kayak gue tarik lagi. Ya bodo amat lah orang lihat gue kotor atau gimana, artinya kan gue nggak mau aja kalau misalkan sampai apa yang gue omongin gue aja nggak ngelakuin gitu. Benar. Ya sebenarnya ngomongin soal belajar bukan cuma di sekolah, itu cuma sebagian kecil. Wah, betul. Tapi lu bisa belajar, sekarang internet udah kebuka banget. Banyak. Kayak sekarang nih, lu buka internet buat apa sih sebenarnya? Nyari hiburan sih oke, tapi sebenarnya banyak yang bisa dipelajarin di situ kan. Kayak ebook banyak. Mungkin di YouTube juga banyak channel-channel yang ngasih pembelajaran. Misalnya podcast tentang pendidikan, terus tentang bahasanya. Cuman kadang kita males. Iya, nggak laku juga yang kayak gitu-gitu. Tapi karena memang gini sih, gue termasuk orang yang kepo ya untuk ngebaca, khususnya buat ada yang kitab-kitab kecil gitu. Emang vibe-nya tuh, vibrasinya tuh berbeda banget ketika lu baca di ebook atau di yang memang elektronik book itu sama yang bener-bener lu lekaran gitu. Capek. Iya, mata tuh pertama puyeng ya, terus kayak nyekrol gitu kan. Maksudnya buat nge-notes di situ juga nggak bisa. Bisa, cuman nggak ketulis. Iya, itu dia. Tapi bisa. Maksud gua kagak ada catatan gua gitu, maksud gua di situ. Di sini. Iya di tangan. Iya. Enggak, gua maunya langsung di bukunya gitu. Oh di sini. Sama kan aja. Ada catatan kaki kalau di buku. Footnote ya. Itu di bawah. Itu buat kayak ada referensi buku. Iya, catatan kaki. Bukan yang itu, Pak Haji. Maksud gue tuh ada catatan khusus buat gue, kayak misalkan ada kalimat yang gue ngerti di situ gue notes, gue tebelin, gue kasih tau penjelasannya. Gitu. Tapi memang benar ya, gue kalau baca buku beneran berbentuk fisik emang lebih enak. Iya, Bang. Benar kan? Karena gue pernah dulu zamannya sering baca ebook, kalau waktu maksudnya di pesawat gue kadang males bawa buku kan. Akhirnya di HP ada ebook gue baca. Tapi nggak kuat lama gue. Paling cuma berapa halaman? 1 2 dah paling kagak. Iya, ngabisin paragraf dong tuh 2 baris. Iya itu 1, dan dia emang waktu itu ebook gua
fontnya 80. Wah, gede. 2 halaman. Wah, berarti dikit ya. Kayak 2 kata doang kayaknya tuh kalau bisa font 80. Font 80 Ji, gede banget Ji. Lu pengen buat apaan tuh? Misalkan kayak toilet kanan gitu. Itu font 80 tuh. Oh iya bener. Aduh nih, kalau pemuda kayak gini stres nih. Gimana mau menuju Indonesia emas ini kayak gini. Makanya jangan sampai seperti jadi kayak saya gitu. Enggak. Harus lebih baik. Tapi beliau ini bagus banget emang. Jadi semangatnya ada banget. Terus berjuangnya juga kayak kita bisa gitu. Maksudnya kata-kata hopeless tuh nggak ada. Ya intinya kita balik lagi ke topik kita nih di momen Sumpah Pemuda ini, ya harapan gue sih banyak ya, khususnya buat anak muda lah gitu. Yang pertama ya kurangin lah yang nggak begajulun gitu tuh, kurangin. Oh ya, yang nggak penting intinya sih. Dan juga teman-teman jangan berhenti untuk belajar dan membaca kayak gitu intinya. Ini makanya deskripsi ini dibaca dulu. Iya, nggak bakal kayaknya itu. Lu pernah nggak nonton itu baca deskripsinya, gue tanya? Pernah, tapi nggak sering. Oh, iya, pernah ya? Paling sekali. Enggak. Lumayan agak sering, tapi nggak setiap kali gue nonton gue baca deskripsinya, enggak. Kenapa enggak? Karena kayak gue yang gue nonton misalnya kayak kumpulan video lucu gitu, gue nggak perlu baca. Ada deskripsinya tapi kan? Ya ada. Iya. Tapi gue nggak baca, kayak gue lagi butuh ketawa aja. Gitu. Nggak setiap gue nonton YouTube terus gue baca deskripsinya gitu. Gue pernah baca deskripsinya doang, nggak nonton videonya. Cakep. Kalau gue lebih mending ya baca komentar. Wah. Ya oke lah teman-teman, ini udah ngaco ya tentang baca komentar dan deskripsi YouTube ya kan. Untuk itu nih teman-teman makasih banyak buat semuanya yang udah nonton, yang udah stay tune, yang udah ngeklik. Jangan lupa subscribe juga, bantu kita, support kita ya kan. Subscribe, like, dan bagiin ke teman-teman di lingkungannya. Dan Merdeka karena Sumpah Pemuda ini. Iya benar. Artinya ada di sini ada harapan-harapan baru yang kita harapkan gitu, yang mudah-mudahan Indonesia menjadi lebih baik lagi kan. Kita berdua nih sekarang pamit undur diri. Terima kasih banyak udah nonton kita. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.